Memperhatikan masalah makanan penting, memperhatikan masalah pakaian penting, memperhatikan masalah tempat tinggal penting. Tapi yang tidak kalah penting dan yang lebih penting daripada itu adalah memperhatikan urusan rohani anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak itu tumbuh dengan keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan Rasulullah SAW. Kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi yang pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, kita meriahkan hari kelahirannya. Mudah-mudahan kita semuanya masuk golongan umat yang beliau banggakan kelak pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Asri ya Pak. Para rawuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang maknanya adalah wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jagalah, selamatkanlah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, naron, dari api neraka. Ayat ini sangat tegas, sangat jelas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga diri mereka dan juga keluarga mereka dari terjatuh di api neraka. Jadi perintah Allah supaya kita menjaga diri kita dan keluarga kita jangan sampai terjerumus ke dalam jurang api neraka. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Terkait ayat ini, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan. Ketika membacakan ayat ini, beliau menjelaskan cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan belajar ilmu agama. Beliau mengatakan, ayyallimu auladakumul khair. Ajarkanlah anak-anak kalian kebaikan. Dan yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah ilmu agama. Orang kalau mengerti ilmu agama, tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Dia belajar, kemudian mengamalkan ilmunya, ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan selamat dari api neraka. Panjenengan ibu-ibu yang ada di sini, nih, kalau punya anak, sedih apa tidak kalau seandainya anaknya ini kenapa-kenapa? Ketabrak truk misalnya, terbakar misalnya, senang apa mboten? Sedih, tidak suka, tidak ingin anaknya terkena bahaya sekecil apapun. Ini bahaya di dunia, bahaya di dunia. Makanya anaknya dilindungi, sekolah diantar, kemana-mana kadang diantar. Kalau sakit segera diobati, dibawa ke dokter. Itu urusan duniawi. Saking cintanya seorang ibu, seorang bapak kepada anaknya, maka anaknya dijaga sedemikian rupa. Masalah makanan diperhatikan, ya. Masalah pakaian diperhatikan, masalah tempat tinggal, bermain di mana diperhatikan. Supaya apa?
supaya anaknya sehat, tumbuh kuat, menjadi orang yang berguna. Itu dalam urusan duniawi, apalagi dalam urusan akhirat. Kalau dunia hanya sementara, orang hidup berapa lama? Paling hanya 63 lebih, itu kalau lebih sudah dapat bonus. Tetapi nanti di akhirat, seseorang hidup ini untuk selama-lamanya, kekal, dan tempatnya cuma ada dua, kalau tidak surga ya neraka. Oleh karenanya kita sudah diperingatkan dalam Al-Quran supaya menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Caranya bagaimana? Ya tadi diajarkan ilmu agama, dibawa ke lembaga pendidikan, dingajikan, disuruh belajar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini pahalanya luar biasa. Satu huruf itu pahalanya 10. Orang membaca Al-Quran, jika bacaannya benar, panjang pendeknya benar, makharijul hurufnya benar, walaupun dia tidak paham, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama bacaannya benar, ikhlas, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan riya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan Al-Quran ini bermanfaat untuk orang yang hidup dan juga untuk orang yang mati. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacakanlah Yasin kepada orang-orang yang sudah mati dari kalangan kalian. Oleh karenanya di Indonesia itu dibiasakan, kalau ada orang meninggal dibacakan surat Yasin. Pahalanya dihadiahkan kepada yang meninggal. Bermanfaat. Jadi bacaan Al-Quran itu bermanfaat untuk orang yang hidup dan juga untuk orang yang mati. Tetapi supaya bermanfaat ada syaratnya, ada ketentuannya, ada tata caranya. Apa itu? Yang pertama adalah baca Al-Qurannya harus benar, harus punya guru yang terpercaya, guru yang thiqah, yang amanah, bukan asal-asalan, tapi guru yang amanah, yang terpercaya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengajarkan kecuali sesuatu yang benar. Yang kedua adalah gurunya ini punya sanad, punya mata rantai keilmuan, ngaji kepada gurunya, gurunya punya sanad juga, terus kepada gurunya, terus kepada gurunya lagi, hingga sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngajinya benar, gurunya terpercaya, amanah, punya sanad, ya. Kemudian ngajinya juga ikhlas, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kita perhatikan orang-orang yang ngaji hanya asal bunyi, memendekkan yang panjang, memanjangkan yang pendek. Padahal ini sangat berbahaya karena merubah makna. Makna panjang pendek dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran ini mempengaruhi makna. Kalau yang panjang dipendekkan atau yang pendek dipanjangkan, ini maknanya akan berubah total. Orang baca Yasin misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Terus dibaca ayat setelahnya, Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Benar, kalau seperti ini benar. Tapi karena bacanya ngawur, hanya mengikuti nada suaranya saja, panjang pendeknya nggak diperhatikan, akhirnya memanjangkan yang pendek. Sehingga bacanya seperti ini umpamanya, innaka laminal mursalin. Lamnya yang pendek dibaca panjang. Ini merubah makna. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad adalah termasuk bagian dari utusan Allah. Itu makna yang benar. Tapi kalau lamnya dibaca panjang, laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad bukanlah utusan Allah, maknanya berubah. Berubah. Ini ketika memanjangkan yang pendek. Orang misalnya baca tahlil, lamnya harusnya panjang, la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Karena ngajinya asal-asalan, lamnya yang harusnya panjang dibaca pendek menjadi la ilaha illallah. Lah, ini artinya berubah ibu-ibu. Kalau la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diserahkan kepadanya puncak ketundukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau lamnya dibaca pendek, dibaca la ilaha illallah, artinya berubah total. Berarti artinya adalah ada Tuhan selain Allah. Nah, ini bertentangan dengan tauhid. Oleh karenanya ketika membaca Al-Quran itu harus diperhatikan panjang pendeknya, karena panjang dan pendek ini mempengaruhi makna. Begitu juga dengan makharijul huruf. Beda antara ain dengan hamzah, itu beda. Azabun alim pakai hamzah, alim, azabun alim, siksa yang alim, menyakitkan. Tapi kalau karena difasih-fasihkan yang hamzah jadinya ain, alim, lah ini malah berubah maknanya. Kalau alim maha mengetahui, ya, kalau alim maha mengetahui, jadi maknanya berubah. Sod misalnya dibaca sin, atau hak dibaca hak, dan seterusnya. Oleh karenanya harus hati-hati. Harapan saya adalah adik-adik yang tadi sudah diwisuda, sudah dimunakosah kemarin, harus konsisten, harus istiqomah. Bacaannya jangan sampai berubah, harus dibaca dengan benar seperti yang sudah diajarkan. Dan ketika sudah diwisuda seperti ini, bukan berarti belajarnya berhenti, bukan. Masih ada tahap berikutnya, masih ada lanjutannya, masih ada terusannya, jangan berhenti. Ini adalah untuk memotivasi adik-adik kalian, ya. Jadi kalian jangan berhenti belajarnya, karena belajar ini pahalanya sangat besar sekali. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat ini namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzarrin, la antaghduwa fatata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Wa ya Abu Dzarrin, la antaghduwa fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya al-farqah. Ibu-ibu kalau bulan Ramadan, biasanya kalau ibu-ibu ada liburnya ini, bapak-bapak kalau bulan Ramadan tarawihnya kalau full misalnya dan Ramadannya 30 hari, ya, 20 kali 30 berapa itu? Berapa rakaat? 600. 20 kali 30 itu sholatnya, ya, sholatnya kalau lengkap berarti jumlahnya adalah 600 rakaat, ya. Rasulullah bersabda, orang yang belajar satu ayat dari Al-Quran, kata Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar, ya Abu Dzarrin, la antaghduwa fatata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Wahai Abu Dzar, kamu belajar mengaji satu ayat saja, kata Rasulullah, lebih utama, lebih baik, lebih afdol dibandingkan mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat. Ini bukan perkataan saya, perkataannya siapa? Perkataannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah bohong selama hidupnya, yang pasti benar. Kemudian beliau mengatakan lagi, ya Abu Dzarrin, la antaghduwa fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya alfa raka'ah. Kalau belajar satu bab dalam urusan agama, bab sholat, bab puasa, ya, maka kata Rasulullah lebih utama, lebih baik
lebih banyak pahalanya daripada mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi lebih banyak daripada tarawih full selama sebulan, yang itu kalau jumlahnya 30 hari. Sholat yang bagaimana? Sholat yang benar, yang khusyuk, nggak cepet-cepetan gitu kalau bulan Ramadan, bukan, lebih utama. Jadi kalau seandainya ada musola, sholatnya khusyuk, pelan, bacaannya benar, ya, imamnya bacaannya sesuai dengan tajwid, itu berpahala, pahalanya besar. Tapi lebih utama orang yang mempelajari satu bab dari Al-Qur'an, dari ilmu agama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi termasuk sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar membaca Al-Qur'an, orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Oleh karenanya guru-guru Al-Qur'an, kalau mereka ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, pahalanya ini luar biasa. Tidak bisa dibayar oleh wali murid. Jadi bayar berapapun itu enggak sebanding dengan apa yang diberikan kepada anak-anaknya panjenengan. Oleh karenanya jangan sampai putra-putri kita ini berhenti dari ngaji, berhenti dari belajar. Karena sudah kita sebutkan tadi bahwasanya ilmu agama, ya, bacaan Al-Qur'an ini bermanfaat untuk orang yang hidup maupun orang yang mati. Tentunya mempunyai anak yang soleh adalah harapan dan dambaan kita semuanya. Siapa yang tidak menginginkan anak yang soleh? Orang pada umumnya pasti menginginkan seperti itu. Kalau orang sadar tentang ilmu agama, tentang kehidupan di akhirat, dia akan mengupayakan, dia akan bersusah payah untuk mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Karena tahu bahwasanya anak solehlah yang bermanfaat nanti setelah dia meninggal. Adapun anak yang tidak soleh, oh ini nggak ada manfaatnya ini. Orang tuanya ketika meninggal karena dia nggak ngaji, tidak bisa menyolati itu. Pernah suatu ketika ada kejadian, ada seorang pengusaha, anaknya tidak diajari ilmu agama, anaknya disekolahkan ke luar negeri, dibiayai, didanai, apa yang dia minta dikasih dan seterusnya, semua kebutuhannya dipenuhi, disekolahkan di luar negeri supaya nanti bisa meneruskan perusahaannya, tapi tidak dibekali dengan ilmu agama. Bapaknya ternyata meninggal. Pulang-pulang, pada saat bapaknya ini mau disolati jenazah, anaknya tidak ikut sholat jenazah. Anaknya nunggu di luar masjid. Kenapa? Karena anaknya tidak bisa ngaji, tidak bisa baca surat Al-Fatihah, tidak tahu bagaimana cara sholat jenazah. Akhirnya anaknya sendiri nunggu di pintu masjid, tidak menyolati bapaknya yang meninggal. Sungguh merugi orang tua yang seperti itu. Semasa hidupnya susah payah membesarkan anaknya, membiayai anaknya, setelah meninggal anaknya tidak memberikan manfaat apa-apa. Sudah sehari, 2 hari, seminggu, 1 bulan lupa menikmati harta peninggalan orang tuanya dan tidak ingat sama sekali orang tuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat seseorang meninggal dunia, masuk ke dalam kuburannya, sudah masuk, sudah ditimbun tanah, tetangganya meninggalkan, kemudian teman-temannya meninggalkan, anggota keluarganya meninggalkan, anak-anaknya meninggalkan, biasanya yang paling akhir istrinya atau suaminya paling akhir. Tidak ada misalnya orang yang mau nemenin orang yang meninggal. Misalnya seorang bapak ngumpulin anak-anaknya, nak, nanti kalau bapak mati, ojo ditinggal, tunggui 1 malam saja, nginep di kuburannya bapak. Ada yang mau anak seperti itu? Tidak ada biasanya. Sampai suaminya, sampai istrinya pun tidak ada yang seperti itu. Oleh karenanya, ya, supaya kita ini menjadi orang yang beruntung di alam barzakh sana, maka tinggalkanlah keluarga yang soleh solehah.
anaknya dididik dengan ilmu agama. Paling tidak ketika pulang ngumpulin orang-orang, mengadakan tahlil, kirim doa, membagi-bagikan makanan yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya. Kemudian melanjutkan kebiasaan baik orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal. Itu anak yang soleh. Dan supaya menjadi anak yang soleh, maka harus dibekali dengan ilmu agama. Jangan kalau urusan duniawi diperjuangkan sedemikian rupa, tapi kalau urusan agama, urusan ngaji ala kadarnya, nggak diperhatikan. Ngaji apa nggak peduli. Tapi kalau urusan sekolah, ayo sekolah dan seterusnya. Jangan sampai seperti itu. Yang bermanfaat untuk kita diantaranya selain amal soleh adalah doa anak yang soleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata bnu Adama in qata'a amaluhu illa min salas." Kalau anak Adam itu meninggal, maka amalnya terputus. Kalau orang meninggal itu sudah nggak bisa sholat lagi, nggak bisa baca Al-Quran lagi, nggak bisa umroh lagi. Walaupun dia punya travel umroh, nggak bisa umroh lagi, nggak bisa naik haji lagi, walaupun uangnya banyak, sudah meninggal. Nggak bisa puasa lagi, kalau Ramadan nggak bisa ikut tarawih lagi. Amal ibadahnya terputus dengan kematiannya. Tapi ada 3 hal yang ini pahalanya masih terus mengalir. Apa saja itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama adalah shadaqatin jariyah, harta yang diwakafkan, yang pahalanya ini terus mengalir. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau dulu semasa hidupnya dia seorang guru, seorang dai yang mengajarkan kebaikan kepada masyarakat, kepada umat, ilmunya dimanfaatkan oleh umat, walaupun sudah meninggal masih mendapatkan pahala. Yang ketiga adalah wa waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Karena dia anak soleh, dia anak yang berbakti, yang bisa ngaji, mendoakan kedua orang tuanya setelah meninggal. Rabbil firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Itu doa yang diajarkan oleh guru-guru di TPQ. Jadi pendidikan agama ini jangan sampai diabaikan. Setelah wisuda, anaknya kalau mau berhenti jangan boleh, tetap ngaji, dipaksa, setengah memaksa. Supaya apa? Supaya bermanfaat untuk panjenengan setelah kematian panjenengan, supaya panjenengan enak nanti di akhirat sana. Supaya anaknya ini ngerti ilmu agama. Kalau ngerti ilmu agama, tahu bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Ngerti kalau menghardik, membentak kedua orang tua itu adalah perbuatan yang diharamkan, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicegah dan dilarang dalam Al-Qur'an. Fala taqul lahuma uffiw wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Karena pengaji, karena belajar Al-Qur'an, tahu bahwasanya orang tua itu tidak boleh dihardik, tidak boleh dibentak, tetapi harus dikatakan kepada orang tua perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang baik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tanda kebaikan seseorang, ya, termasuk alamat atau tanda orang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak tersebut mau belajar ilmu agama, mudah belajar ilmu agama. Jadi ini tanda kebaikan. Orang tua kalau anaknya seperti itu tanda kebaikan. Orang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka akan dimudahkan baginya belajar dan memahami ilmu agama. Ngajinya gampang, langkah kakinya ringan menuju tempat pengajian, hatinya dibuka, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu agama. Itu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan punya anak seperti itu, dipertahankan, ditingkatkan. Kalau di sekitar daerah rumah jenengan ada lembaga yang mengajarkan seperti itu, didukung, disupport. Anaknya disuruh ngaji dan seterusnya, gurunya disantuni dan dimuliakan, biar tetap semangat mengajari anak-anaknya dan anak-anak tetangganya, karena itu adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemahamannya artinya apa? Orang yang tidak dimudahkan belajar ilmu agama, susah belajar ilmu agama, malas dan enggan belajar ilmu agama, berarti apa? Tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nasibnya? Tentu saja dia akan celaka. Dia akan binasa. Dia akan rusak, dia akan sengsara. Paling tidak sengsara di akhirat nanti. Sudah cukup kita sengsara di dunia. Jangan sampai menjadi-jadi sehingga sengsara di akhirat dengan tidak mau belajar ilmu agama. Oleh karenanya wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mendidik anak-anak kita, amanah dari Al-Quran, supaya melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka, hendaknya kita laksanakan dengan semangat. Walaupun kondisinya sudah seperti ini, kita tetap semangat belajar ilmu agama. Kita tetap berusaha, berupaya supaya anak-anak kita ini ngaji, tetap istiqomah, tetap konsisten, walaupun sudah wisuda, sudah di munakosyah. Karena inilah nanti yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita dan juga di alam kubur kita. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan birrul walidain barokatun fid dunya wal akhirah. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Jadi anak itu kalau ngaji, anak itu kalau belajar ilmu agama, mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru agamanya, kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia akan mendapatkan keberkahan di dunia dan juga di akhirat. Rizkinya dimudahkan, urusan-urusan dunianya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya orang tua ini, bapak dan juga ibu ini sudah bersusah payah. Pahalanya luar biasa berbakti kepada kedua orang tua, mendapatkan keberkahan di dunia dan juga mendapatkan keberkahan di akhirat. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, putra putri jenengan ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus dijaga, harus dirawat sedemikian rupa. Memperhatikan masalah makanan penting, memperhatikan masalah pakaian penting, memperhatikan masalah tempat tinggal penting. Tapi yang tidak kalah penting dan yang lebih penting daripada itu adalah memperhatikan urusan rohani anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak itu tumbuh dengan keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cuman kalau pulang biar nggak ganggu, biar nggak ngeriwui orang tuanya, dikasih HP, dibiarkan diumbar, nggak dilerai, nggak disuruh ngaji dan seterusnya, nonton TV dan seterusnya, sehingga meyakini keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwasanya di televisi itu ditampilkan beberapa hal itu merupakan hal yang bertentangan dengan akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan bahwasanya satu-satunya yang berhak disembah
adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala juga tidak serupa dengan makhluknya. Mukhalafatuhu lil hawaditsi, kemudian wa qiyamuhu bi nafsihi. Salah satu dari beberapa sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya dan tidak butuh dengan makhluknya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, berarti Allah tidak butuh kepada langit dan bumi. Allah yang menciptakan surga dan neraka, Allah berarti tidak butuh kepada surga dan neraka. Allah yang menciptakan manusia dan jin, berarti Allah tidak butuh kepada makhluk ciptaannya. Allah juga tidak serupa dengan mereka. Allah yang menciptakan tempat dan waktu, berarti Allah juga tidak butuh kepada tempat dan waktu. Nah, ini harus diajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka mempunyai keyakinan yang keliru. Kita jelaskan bahwasanya Allah yang menciptakan segala-galanya. Tempat diciptakan oleh Allah, waktu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak butuh kepada ciptaannya. Jadi Allah itu ada tanpa tempat, Allah itu ada tanpa waktu, tanpa dilalui oleh masa dan waktu. Sebagian anak itu bertanya kepada orang tuanya dengan pertanyaan yang orang tua bingung bagaimana cara menjawabnya. Bu, apa nak? Gusti Allah itu di mana? Lah, ini kalau nggak belajar orang tuanya, nggak dingajikan anaknya, nggak bisa jawab. Cara menjawabnya yang benar adalah dijelaskan. Nah, Allah yang menciptakan tempat, dan Allah tidak butuh kepada ciptaannya. Oleh karenanya, yang harus diyakini adalah Allah ada tanpa tempat. Kadang anak juga nanya, Bu, Pak, Allah itu laki-laki apa perempuan? Nah, ini juga sama. Kalau anaknya nggak dingajikan, nggak diajarkan ilmu agama yang benar, bingung orang tuanya. Padahal cara menjawabnya mudah. Allah yang menciptakan laki-laki, Allah yang menciptakan perempuan. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah bukan laki-laki, Allah bukan perempuan. Kadang anak-anak bingung, Bu, takbir katanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Seberapa besar? Lah, ini juga sama. Kita katakan besar di sini bukan dari segi ukuran. Besar di sini adalah dari segi pangkat dan derajat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dikatakan dalam bahasa kita. Kalau misalnya ada acara kecamatan misalnya atau desa Kerpangan, Pak Kades misalnya ngundang orang-orang besar, itu masa orang-orang gemuk yang datang? Kan tidak. Tapi yang datang adalah orang-orang yang punya pangkat tinggi. Lah, itu ketika dikatakan Allahu Akbar, itu maksudnya adalah Allah Maha Besar, bukan dari segi ukuran, tapi dari segi pangkat dan derajatnya ya. Jadi hal-hal semacam ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan juga bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang benar, agama seluruh para nabi. Agama para nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, agamanya semuanya sama. Nabi Adam agamanya Islam, Nabi Musa agamanya Islam, Nabi Isa juga agamanya Islam. Syariatnya saja yang berbeda-beda sebagian. Tapi kalau tauhidnya, akidahnya, keyakinannya sama. Mereka menyeru dan mengajak kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau syariatnya berbeda-beda. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang laki-laki menikahi saudarinya sendiri, baik itu saudari kandung, saudari seayah maupun saudari seibu, tidak boleh. Tapi kalau di masa Nabi Adam alaihissalam boleh menikahi saudarinya sendiri, pokoknya bukan satu kandungan. Jadi ibunda Hawa, istri dari Nabi Adam alaihissalam, jadi mereka berdua ini kan suami istri. Ada syariatnya pada saat itu, menikah mereka. Nabi Adam alaihissalam menikah dengan ibunda Hawa.
Setiap kali melahirkan itu kembar, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Kalau sekarang orang punya anak 5 saja sudah dianggap banyak. Kalau pada masa itu karena belum ada manusia, sedikit. Ibunda Hawa ini setiap kali melahirkan selalu kembar. Kembarnya sepasang, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Dalam rangka memperbanyak jumlah manusia, syariat pada masa itu diperbolehkan laki-laki menikah dengan saudaranya sendiri. Ya gimana lagi, nggak ada orang. Syariatnya seperti itu. Tetapi ketentuannya adalah bukan saudari yang satu kandungan. Jadi misalnya kelahiran yang pertama kembar laki-laki perempuan, laki-laki yang pertama ini dinikahkan dengan perempuan kelahiran yang kedua, dan perempuan kelahiran yang pertama dinikahkan dengan laki-laki kelahiran yang kedua, seperti itu. Itu boleh di masa Nabi Adam, boleh. Tapi kalau masa Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad sekarang tidak boleh. Tidak boleh menikahi dengan saudarinya sendiri, tidak boleh. Nah itu perbedaan yang ada adalah dalam beberapa urusan syariat. Tapi kalau dari segi keyakinan, dari segi akidah, dari segi tauhid, tidak ada bedanya. Semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya beragama Islam, karena Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Ya. Dan ini kalau orang membaca Al-Qur'an dengan benar, memahami maknanya, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Seperti tadi disebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan ini akan saya tutup dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an. Jadi ibu-ibu yang anak-anaknya sudah pandai baca Al-Qur'an itu dijadwal setiap hari harus baca. Tidak harus banyak, yang penting walaupun sedikit, yang penting bacaannya benar, pelan-pelan, makhorijul hurufnya diperhatikan, panjang pendeknya diperhatikan, tetap ngaji. Setelah lancar membaca Al-Quran, langkah berikutnya adalah talaki, karena supaya mendapatkan pahala dari Allah, ya, orang itu ketika membaca Al-Quran harus talaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja beliau talaki kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Jadi yang mengajarkan Al-Quran itu adalah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, hingga terus sampai ke guru-guru kita dan sampai kepada kita. Harus dengan cara seperti itu supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diperintahkan anak-anaknya untuk baca Al-Quran, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena nanti pada hari kiamat, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Yang membaca yang bagaimana? Yang membaca yang benar tentunya, membaca yang memperhatikan panjang pendek tentunya, membaca yang bersanad tentunya, membaca yang dengan talaki tentunya, bukan membaca yang dengan mik yang panjang pendeknya nggak diperhatikan, asbun asal bunyi, bukan dengan bacaan seperti itu. Dan sungguh orang yang baca Al-Quran dengan bacaan yang salah ini bukannya malah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru sebaliknya. Bukannya mengumpulkan pundi-pundi pahala, poin-poin pahala, tetapi malah berdosa. Karena dalam kitab-kitab fikih disebutkan oleh para ulama, mimma asil lisan al-lahnu biqiraatil Qur'an. Termasuk maksiat lisan. Jadi orang ini, lisan ini punya maksiat. Termasuk salah satu maksiatnya adalah salah dalam baca Al-Quran. Bagaimana itu? Kayak tadi,
Yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek, yang hak dibaca hak. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah ini. Yang ain dibaca hamzah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah ini harus hati-hati. Ini semuanya merubah makna, dan orang yang membaca seperti ini bukannya malah mendapatkan pahala, malah berdosa. Oleh karenanya anak-anak kita yang sudah pandai membaca Al-Quran ini diistiqomahkan, dikonsistenkan, tetap dingajikan ya kepada gurunya. Dibikin jadwal per hari harus baca sekian ayat, sekian lembar, sekian juz misalnya. Syukur-syukur dimotivasi untuk menghafal. Syukur-syukur dimotivasi untuk memahami isinya. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa dipahami sebagaimana mestinya. Kita dijadikan orang-orang yang cinta Al-Quran dan ilmu agama, mampu mengamalkan isinya dan menghafalnya sebagaimana mestinya, dan kita semuanya dijadikan orang-orang yang selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.